Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 10 farmasi klinis, 10 farmasi industri, dan 10 kimia industri. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama Ibu Salmia Mente. Di sekolah biasa dipanggil Ibu Mia, yang akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya pada semester 2 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa seni budaya Nusantara itu terdiri dari 4 bidang besar, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Dan pada semester lalu, kalian telah diajarkan mata pelajaran seni budaya bidang seni tari oleh Ibu Yuniar dan seni musik oleh Pak Riko. Nah, untuk semester 2 ini kita lebih dominan belajar materi tentang seni rupa. Dan ada beberapa materi tentang seni musik. Anak-anakku sekalian, agar karya seni rupa bisa dinikmati secara utuh, maka kita perlu mempelajari tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu terdiri dari 8 poin, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan gelap terang. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang unsur-unsur seni rupa tersebut. Pertama adalah titik. Titik adalah salah satu unsur seni rupa yang paling dasar karena titik bisa melahirkan wujud, ide, gagasan, lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Teknik lukisan yang menggunakan kombinasi berbagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan pointillisme. Ya, jadi barangkali ada yang sudah pernah belajar tentang aliran-aliran seni rupa, yaitu ada namanya aliran pointillisme, yaitu di titik-titik. Nah, di sini Ibu menampilkan beberapa contoh, ya. Jadi hanya titik-titik saja, tetapi tentu di sini sudah memperhatikan beberapa kaidah unsur-unsur seni rupa, ya. Jadi Ibu langsung ke hasilnya. Nah, bisa hitam saja, ini pakai ballpoint biasa, ya, warna hitam, biru, yang ini biru, hitam, dan objeknya pun macam-macam, boleh manusia, hewan, atau flora fauna, ya. Kemudian juga boleh berwarna, ya. Di sini ada titik-titik yang kesannya besar-besar, nah itu mungkin menggunakan alat, ya. Jadi boleh berwarna juga, ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah garis. Garis adalah beberapa titik yang saling bersinggungan. Jadi ada yang mengatakan bahwa banyak titik yang saling berdekatan atau bersinggungan. Nah, itulah garis. Yang kedua, garis adalah dua titik yang dihubungkan. Jadi misalnya contoh, titik ini dan titik yang ini dihubungkan. Nah, itulah garis. Yang ketiga, garis adalah goresan atau batas limit sebuah benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. 4. Garis berdasarkan wujudnya, yakni garis nyata dan garis semu. Garis nyata dihasilkan oleh coretan, sedangkan garis semu dihasilkan oleh adanya perbedaan warna terhadap dua benda atau lebih. Jadi kalau ini kan garis nyata yang Ibu lampirkan, ya. Jadi coretan-coretan. Tapi ada juga pemahaman tentang garis semu. Jadi garis semu itu dihasilkan oleh adanya perbedaan warna. Misalnya kita ngelihat sebuah lukisan pemandangan, di situ ada satu garis yang membatasi antara langit dan air. Ya, itu pengertian tentang garis. Kemudian
Yang ketiga, bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang terbentuk oleh hubungan antara beberapa garis yang terdiri dari dua dimensi, yakni panjang dan lebar. Jadi maksudnya dua dimensi, dua ukuran ya. Terdiri dari bidang organis, bidang geometri, bidang tak beraturan, dan bidang bersudut. Nah ini Ibu melampirkan beberapa contoh. Kemudian berikutnya yang keempat, bentuk. Bentuk adalah gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Bentuk secara bahasa berarti bangun. Bangun adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, tak teratur, dan lain-lain. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut. Bentuk terdiri dari dua macam, yaitu geometris seperti kubus, silindris, dan non-geometris seperti objek-objek yang ada di alam. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh gambar dari kakak-kakak kelas kalian yang Ibu lampirkan di sini, ya. Nah, ini ada satu objek. Nah, sengaja Ibu tulis tong hilap, tong sampah. Sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang sangat-sangat memperhatikan tentang kebersihan. Jadi mudah-mudahan COVID-19 segera hilang dan kita segera belajar tatap muka langsung di sekolah. Nah, nanti kalau udah di sekolah itu di setiap sudut sekolah sudah menyiapkan beberapa tong sampah. Jadi jangan lupa sampahnya disimpan di tong sampah. Kelima, ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam suatu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Ruang sering dikaitkan dengan bidang dan keluasan benda. Ini ada contoh-contoh ruang, ya. Kemudian ada benda juga yang di dalamnya terdapat ruang-ruang. Ini ada contoh yang lain. Berikutnya yang keenam, tekstur. Tekstur adalah nilai raba sebuah permukaan. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah tekstur yang dapat dirasakan langsung oleh sentuhan dan terlihat oleh mata atau visual. Ya, jadi tekstur nyata adalah apa yang kita lihat sama dengan yang apa yang kita sentuh. Misalnya dari jauh kelihatan, oh itu benda sepertinya kasar. Begitu diraba ternyata benar kasar. Itu yang dimaksud tekstur nyata. Kemudian tekstur semu adalah tekstur yang sifatnya berbeda antara visualnya dan permukaannya. Jadi antara yang kita lihat dengan yang ada itu beda. Tekstur ini mengandalkan manipulasi. Misalnya ketika pelukis membuat lukisan rumput yang hasilnya seolah rumput asli pada sebuah permukaan kanvas. Jadi kelihatannya seperti yang kasar, tapi ternyata hanya lukisan ya. Jadi begitu diraba kanvasnya halus. 7, warna. Warna adalah pigmen atau zat warna berupa bubuk halus yang disatukan dengan bubuk pengikat. Yang kedua, warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Ibu ulangi, warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya pada mata. Ini menurut ilmu fisika. Unsur warna sangat penting dalam membuat karya seni karena perpaduan warna akan membuat karya semakin indah serta warna juga mampu menggambarkan suasana hati. Ya, jadi untuk pemahaman kedua, ini contohnya misalnya ini warna merah nih.
berarti cahaya yang jatuh ke situ warnanya merah. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa warna-warna itu bisa menggambarkan suasana hati. Jadi biasanya kalau suasana hati kita lagi kurang mood, lagi berduka atau bagaimana, ya biasanya memilih warna-warna yang gelap dan lain-lain. Yang terakhir adalah gelap terang. Unsur gelap terang juga sangat penting dalam sebuah karya karena gelap terang akan membuat hasil karya seni terlihat nyata dan hidup. Ini Ibu memberikan contoh yang hitam putih saja. Ini berwarna, ya, tapi sangat jelas gelap terangnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini lukisan Ibu. Ini objeknya kakek Ibu sendiri, tetapi menggunakan pensil warna di atas kanvas. Warnanya tidak sejelas yang ini ya, karena ini medianya beda. Ini namanya teknik kering, kalau yang ini teknik basah. Itulah penjelasan unsur seni rupa. Anak-anakku sekalian, itulah materi Ibu untuk pertemuan pertama kita kali ini. Dan semoga unsur-unsur seni rupa ini bisa dimanfaatkan dalam berkarya agar karya kalian kelihatan indah dan bernilai tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat SMK 7 Bandung.